Siap, Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 perancangan user experience ingin mempresentasikan laporan akhir final project dari kelompok kami yang terdiri dari saya Indra Jaya Fikri, Stefanus Dio Yoga Pratama, Muhammad Arinal Haq. Next, langsung masuk ke bab 1. Pada bab 1 terdapat design challenge yang ada penjelasan mengenai background. Jadi pada topik kelompok kami mengambil website Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI untuk melakukan analisa mengenai website, yaitu website tersebut masih jauh dari kata sempurna untuk sebuah website organisasi nasional. Jadi dari situ kelompok kami melakukan pembenahan website melalui tugas ini yang nantinya hasil dari analisa yang telah penulis pakai dapat berguna bagi PSSI dalam mengelola website ke depannya. Selanjutnya ada challenge. Pada analisa ini, dari kelompok kami menemukan beberapa masalah yang terdapat pada website PSSI sebagai website organisasi nasional. Jadi ketika pengguna atau masyarakat mengakses website tersebut, nantinya akan disambut halaman monoton yang kurang menarik. Sebagai contoh, website milik tetangga yang memiliki tampilan yang user-friendly. Dari situ, kelompok kami ingin melakukan perombakan dengan hasil analisa penulis. Selanjutnya, goal atau tujuan dari analisa kelompok kami yaitu ingin meningkatkan jumlah kunjungan pada website PSSI. Dalam meningkatkan jumlah pengguna, kelompok kami mengaplikasikan beberapa macam fitur pada website PSSI yang nantinya sangat berguna bagi pengguna atau masyarakat yang akan mengakses website PSSI. Salah satu fitur yang ingin kami rancang yaitu penambahan fitur memberikan menu merchandise dari tim nasional Indonesia serta menu untuk melakukan pembelian tiket pertandingan sepak bola timnas Indonesia. Selanjutnya, next bab 2, terdapat research user, yaitu metode yang kelompok kami gunakan. Jadi pada analisa website PSSI kami menggunakan metode wawancara atau interview kepada beberapa. Jadi ada kategori user dan kategori stakeholder. Kategori user ada pecinta sepak bola, pemain sepak bola, manajemen klub, dan kategori stakeholder ada pemerintah, PSSI, dan sponsor yang terlibat. Jadi di sini ada terdapat result hasil wawancara, ada mengambil 3 responden, jadi pertanyaannya sebagai berikut. Selanjutnya masuk ke bab 3 yang akan dijelaskan oleh teman saya, Stefanus Dio. Untuk bab 3 yaitu analisis. Untuk yang pertama ada kompetitor analisis. Di sini sebagai kompetitor ada dfa.com, lalu ada farm.org.my. Sebagai contoh, di dfa.com ada katalog merchandise, lalu di farm.federasi Malaysia juga ada katalog merchandise, sedangkan di Indonesia masih belum ada katalog tersebut. Lalu untuk tiket pertandingan, untuk sepak bola Inggris terdapat tiket pembelian tiket pertandingan, sedangkan di Malaysia dan Indonesia masih belum terdapat pembelian tiket. Lalu masuk ke empathy map. Bahwa ini adalah hasil dari empathy map kami, bisa dilihat pada slide ini atau bisa dilihat pada laporan untuk lebih jelasnya. Lalu di bawah ini ada user journey map yang telah divisualisasikan oleh kelompok kami. Jadi di sini adalah user journey map sebagai langkah user ketika melakukan akses pada website PSSI. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada gambar di slide ini atau pada laporan nantinya. Lalu bab 4, implementasi. Untuk ideation terdapat 4 yang kami aplikasikan, yaitu yang pertama pembuatan aplikasi PSSI pada smartphone, baik Android maupun iOS. Yang kedua, aplikasi ini nantinya user dapat lebih mudah menggunakan serta akses segala yang berhubungan dengan pembelian merchandise dan tiket. Yang ketiga, penambahan fitur premium berbayar pada aplikasi PSSI, yang mana user dapat menggunakan fitur untuk mendapatkan akses VIP. Lalu yang keempat,
ada penambahan fitur keanggotaan yang berfungsi agar user dapat mendapatkan informasi terbaru seputar sepak bola Indonesia. Lalu ada interaction map. Pada tahap ini menjelaskan rentetan user dengan sistem pada website PSSI. Tahap ini dilakukan agar semuanya tahu bagaimana proses dari awal sampai akhir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar yang terdapat pada slide maupun pada laporan nantinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Untuk selanjutnya, yakni prototype di bab 5, yang terdiri dari dua, yakni wireframe dan high fidelity mockup, beralih pada Figma. Jadi untuk wireframe, di sini kami sudah membuat rancangan atau sketsa low-fi mockup-nya dari halaman utama, login, katalog merchandise, detail merchandise, keranjang merchandise, kemudian untuk tiket ada katalog tiket, detail tiket, dan keranjang tiket. Kemudian yang selanjutnya yakni untuk pembayaran terdapat detail pembayaran, kemudian ada modal atau pembayaran berhasil, dan yang terakhir adalah history. Kemudian setelah kami membuat dan mendesain wireframe-nya, kemudian kami membuat prototipe atau hi-fi mockup-nya. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan bersamaan dengan user flow-nya. Jadi yang pertama terdapat homepage atau halaman utama. Kemudian ketika akan masuk untuk melakukan transaksi dan melihat barang atau tiket, klik di masuk, kemudian mengisi email, nomor telepon atau username, kemudian dan password, kemudian klik masuk. Kemudian yang selanjutnya masuk pada halaman merchandise pada posisi sudah login. Kemudian untuk pengguna mengeklik salah satu item di katalog, kemudian akan diarahkan pada detail merchandise. Pengguna dapat memilih ukuran dan jumlah, kemudian dapat langsung masuk atau menambahkan ke keranjang. Kemudian pada keranjang ada detail untuk hasil proses, menyantumkan harga, kemudian ada check out atau lanjut belanja. Sementara itu untuk yang selanjutnya ya ini akan jelaskan mengenai tiket, di mana pada halaman tiket terdapat sebuah banner atau sebuah gambar mengenai pengumuman untuk jadwal pertandingan. Kemudian pengguna dapat langsung mengeklik beli, kemudian akan masuk pada katalog tiket. Pengguna dapat memilih tiket sesuai dengan keinginan. Saya contohkan di sini VIP Timur. Pengguna dapat memilih beli atau detail. Ketika kita mengeklik detail, maka akan masuk ke detail tiket. Dan pengguna dapat menentukan jumlah tiket yang akan dibelikan serta harganya yang sudah tertera. Sebagai contoh, pengguna membeli satu, kemudian mengeklik beli, akan masuk pada untuk konfirmasi pembayaran atau detail pembayaran. Kemudian pengguna dapat memilih untuk metode pembayarannya dan tertera juga nota pembayarannya. Kemudian pengguna dapat mengeklik untuk konfirmasi, kemudian muncul pop-up bahwa pembayaran berhasil, dan klik kembali, dan kemudian diarahkan pada history atau history untuk tiket dan merchandise. Kemudian pembeli juga dapat melakukan pembelian kembali, akan diarahkan pada halaman tiket kembali. Untuk prototype dan user flow, sekian dari saya. Mungkin untuk selanjutnya yakni bab 6, yakni testing. Di dalamnya terdapat skenario tes yang kita sudah urutkan untuk berdasarkan apa saja yang akan dilakukan oleh user ketika menggunakan web. Sebagai contoh, saya mengambil pada halaman utama untuk skenario mendaftarkan akun dengan tes
sebagai berikut. Dengan konteks dan prerequisite, user dapat melihat halaman utama pada website, dan UI flow-nya user melakukan akses website www.pssi.org. Untuk isunya terdiri dari 4. Yang pertama, user melihat halaman kabar bola ketika pertama mengakses website PSSI. Yang kedua, terdapat menu masuk untuk melakukan login. Yang ketiga, terdapat menu kabar bola, timnas, pengembangan tentang PSSI, merchandise, dan tiket. Dan yang terakhir, untuk tes skenario ini, user berhasil mengetahui menu yang terdapat pada website dan juga informasi yang ada. Dan itu berlaku untuk proses-proses yang selanjutnya. Kemudian setelah itu saya kembalikan ke Indra. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.